skill komunikasi yang bisa kita bangun atau yang harus kita latih mungkin seperti apa? Tentu Kalau saja. misalnya pendekatan strategis yang bisa diberikan dari Miss Dira seperti apa nih? Pendekatan yang biasanya senantiasa saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah pendekatan kerjasama yang bersifatnya pentahelix. Pentahelix itu apa? Halo Precious Mom, ketemu lagi sama saya Jen, host dari Precious Mom Podcast. Nah, kali ini kita mau berbincang-bincang nih dengan founder dari Yayasan Positif Youth Development yaitu Miss Dira. Halo Miss Dira, boleh kenalin nih siapakah Miss Dira ini? Halo, oke sebelumnya perkenalkan saya adalah Miss Dira, founder dari Yayasan Positif Youth Development yang bergerak di bidang pelatihan public speaking. Oke, kalau misalnya aku lihat nih Miss Dira ini juga punya DS Public Speaking itu ya. Ya, betul. Nah, kalau di situ kegiatannya sehari-hari sebagai apa nih? Nah, jadi aku sebagai CEO dan juga founder, aku biasanya mengawasi kegiatan pembelajaran kayak gitu. Kegiatan pembelajaran ya. Iya. Nah, kalau misalnya ngobrol sama Miss Dira nih kayaknya cocok banget sebenarnya ngobrol sama orang-orang pemangku jabatan, petinggi, dan pejabat pemerintahan. Karena aku lihat banyak banget keseharian Miss Dira ya. Dan terakhir itu ketemu dengan Mr. Eko juga. Mr. Itu Eko luar Putri biasa ya. banget ya dari Iya. PAN ya. Iya, dari PAN Jabar. Oke, kalau misalnya aku hubungkan dengan kegiatan kita sehari-hari, terutama mam yang di rumah gitu, kayak ada juga nih yang peduli dengan dunia politik, ada yang kayak atau mau menyampaikan aspirasi dengan pemerintah. Kayaknya tuh kita tuh belum bisa terkonek gitu. Tapi aku lihat Miss Dira tuh keseharian sehari-hari justru terkonek dengan mereka. Apa sih rahasianya? Tentunya kita memiliki pendekatan tersendiri ya dalam komunikasi yang dilakukan kayak gitu kan. Nah, dari komunikasi yang kita lakukan pastinya kan ada etika-etika tertentu gitu kan. Itu yang pertama. Jadi kita melakukan komunikasi dengan etika dan yang paling penting itu adalah kita harus memiliki value. Value. Ya, value diri yang mungkin selaras atau sefrekuensi dengan para petinggi jabatan atau para pemangku jabatan di instansi maupun di pemerintahan. Karena dengan value yang selaras itu, maka kita akan menciptakan sebuah kolaborasi gitu kan yang Betul. dalam bentuk giat sosial atau mungkin giat-giat khusus yang nanti bisa kita lakukan bersama seperti itu. Berarti poinnya itu dari skill komunikasi ya? Ya, tentu saja. Betul. Berarti mompreneur nih kita penting banget nih skill komunikasi. Skill komunikasi yang bisa kita bangun atau yang harus kita latih mungkin seperti apa, Miss Dira? Tentunya skill komunikasi yang sifatnya komunikatif ya, kayak gitu kan. Dan juga harus interaktif gitu. Dan kita perlu juga memahami tentang pesan dan juga maksud yang disampaikan oleh lawan bicara kita gitu. Misalnya ketika kita berbicara dengan orang-orang penting, kita harus bisa mengetahui nih kira-kira nanti dari arah pembicaraannya nanti akan outputnya seperti apa. Apakah nanti dalam bentuk project atau seperti apa, kita perlu sangat bisa gitu ya menangkap apa yang tersirat dalam komunikasi yang terjadi seperti itu. Kalau untuk keseharian kan maksudnya lebih kayak kita ke RT mungkin ya atau ke pemerintah daerah. Nah, kalau kayak gitu sebaiknya seperti apa komunikasinya? Apakah harus bagaimana dulu gitu atau bisa langsung straight to the point atau sebaiknya gimana? Kalau biasanya aku pribadi ketika berbicara dengan mereka pasti kita akan melihat sebuah fenomena sosial yang sedang terjadi di masyarakat gitu. Karena ketika kita berbicara dengan pemangku jabatan atau para petinggi-petinggi di instansi pemerintah, ketika kita membawa case yang sangat relate dengan daily life masyarakat, itu pasti akan lebih disoroti oleh mereka. Seperti misalnya ada kondisi jalanan yang rusak Itu gitu paling kan. sering sih ya, Itu paling jalan sering rusak banget. gitu ya. Dan karena Indonesia ini adalah sebuah country yang kita kenal terletak di posisi yang ring of fire gitu. Sering sekali marak terjadi bencana alam gitu. Ketika kita berbicara tentang kebutuhan seputar kebutuhan para korban bencana alam gitu kan, itu pasti akan lebih
didengar gitu oleh para pemangku jabatan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua orang bisa menyampaikan aspirasi dan juga inspirasinya kepada para pemangku jabatan di pemerintahan. Mungkin sometimes kita melihat masih ada gap atau tembok pembatas. Maka dari itu perlunya ada orang-orang ataupun stakeholder maupun platform yang bisa menyampaikan inspirasi dan juga aspirasi masyarakat secara baik gitu kan. Seperti itu. Kayaknya kalau kita mungkin berpikirnya terlalu kecil kali ya, maksudnya jalan depan rumah aja atau yang kita sering lewati, padahal nah kalau nggak poin-poinnya gimana nih supaya kita bisa menyampaikan, kan kalau kebanyakan orang saat ini pakainya sosial media ya, Iya. tag Kang Deddy, tag siapa gitu, maksudnya kayaknya orang-orang itu terus yang di tag, padahal itu sebenarnya maksudnya benar efisien atau jangan begitu, gimana? Sebenarnya jika kita memiliki sebuah kedekatan dalam interaksi sosial, itu akan lebih mudah untuk kita menyampaikan aspirasi dan inspirasi, apalagi yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak kayak gitu. Dan tentunya kedekatan sosial yang bisa terjalin dengan orang-orang penting atau para pemangku jabatan di sebuah instansi pemerintah itu bila mana kita juga memiliki kapasitas diri yang sama seperti mereka gitu kan. Misalnya kalau saya pribadi kan saya memiliki berbagai macam simpul sosial dalam kehidupan saya. Selain misalnya aktif di dunia perpolitikan gitu kan, saya juga aktif sebagai seorang pengusaha wanita gitu kan, atau businesswoman kayak gitu. Dan juga di beberapa NGO seperti itu. Jadi tentunya simpul-simpul sosial dari bidang politik, bisnis, komunitas, NGO, dan juga mungkin yang bersifatnya pendidikan itu membangun jati diri dan karakter sehingga kita memiliki value, sehingga ketika kita berbicara dengan misalnya pemangku jabatan di sebuah instansi atau maupun petinggi, kita akan memiliki kedudukan yang sama seperti itu. Jadi Berarti kembali lagi harus ke ada value-nya. pendekatan ya, ada Iya, value, ada pendekatan strategis. tentu Kalau saja. misalnya pendekatan strategis yang bisa diberikan dari Miss Dira seperti apa nih? Pendekatan yang biasanya senantiasa saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah pendekatan kerjasama yang bersifatnya pentahelix. Pentahelix itu apa ya? Pentahelix itu jadi ketika kita melakukan sebuah kegiatan gitu ya, entah itu di yayasan kita atau di instansi kita, itu usahakan menjalin kolaborasi dengan berbagai elemen-elemen penting gitu yang fundamental, misalnya dengan instansi pemerintah, lalu dengan instansi pendidikan gitu ya, dengan media gitu kan, lalu dengan masyarakat juga kita perlu gitu, serta dengan pihak swasta atau pemerintah itu kita perlu membangun kerjasama yang bersifat pentahelix kayak gitu. Berarti kerjasamanya bukan 1-2 orang, ini banyak banget ya, Iya, melibatkan banyak sekali elemen ya. betul sekali Oke, seperti oke. itu. Terus kalau misalnya ini kan berarti kolaboratif, itu berarti kita harus fokusnya pada solusi kali ya, karena kan Iya, kalau nggak kebanyakan kita cuman aduh mengeluh ini, mengeluh itu, iya, mengeluh jalan, mengeluh iya apa. betul. Jadi kebanyakan ya kalau aku lihat sih ya gitu, Iya, iya, iya. orang-orang sometimes lebih concern ke problematika yang terjadi, tapi sebenarnya kalau orang-orang yang mereka berpikir smart, kita jangan concern sama permasalahannya, tapi solusi apa yang bisa kita lakukan untuk bisa memberikan problem solving dari problematika yang terjadi seperti itu. Oke. Value, dari tadi kan ngomongin value nih. Kalau value diri apa yang bisa dibahas dari Miss Dira sebagai pengusaha juga, dan sebagai kalau misalnya di sini aku sempat bertanya, Miss Dira itu filantropis juga. Nah, filantropis itu apa sih kalau mungkin mami-mami yang belum tahu di rumah? Oke, jadi filantropis itu aku berangkat dari keluarga yang senantiasa melakukan kegiatan sosial untuk masyarakat sekitar. Jadi kayak kalau dulu aku diajarin sama kakek aku ya, mendiang kakekku dulu. Kalau misalnya kita punya sesuatu dalam hidup itu tuh, kalau misalnya misalnya kita punya keberlimpahan materi, tapi materi yang kita miliki itu cuman untuk keluarga kita aja, itu tuh nggak akan kerasa loh gitu. Kebermanfaatan dari privilege
yang kita miliki. Tapi ketika kita Wow, that's good. memiliki privilege gitu ya, tapi privilege itu kita bagi gitu kan menjadi berkat buat manusia lain, itu akan terasa lebih indah gitu. Dan pada umumnya filantropis itu senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang bisa bermanfaat untuk kehidupan Masyarakat layak ya. atau masyarakat. Jadi apa yang kita miliki, entah itu dalam segi materi atau pengetahuan yang kita miliki, itu tidak hanya kita gunakan hanya untuk kepentingan segelintir orang atau keluarga kita saja, tapi untuk masyarakat yang Wow, luas amazing kayak banget. gitu. Waktu memutuskan filantropis ini salah satunya karena kakek tadi ya. Karena yang pertama ajaran kakek dari masih kecil gitu kan. Oke. Kalau sharing is caring gitu. Ketika kita berbagi itu sesuatu yang indah loh gitu kan. Wow. Walaupun misalnya kitanya sendiri mungkin ya sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja, tapi ketika kita memiliki niat yang baik untuk sharing, berbagi, itu akan memberikan kebahagiaan tersendiri buat diri kita. Dan ketika aku coba melakukan itu berkali-kali, benar gitu. Ketika kita berbagi, ternyata itu memberikan kebahagiaan tersendiri gitu kan. Wow. Kayak gitu. Nanti nggak sabar ya mompreneur, pasti yang di rumah pengen tahu nih kesibukan Miss Dira apa aja gitu sampai punya value yang sebesar ini, bahkan bisa berhubungan dengan orang-orang dengan luar biasa ya. Dan kalau kita lihat tadi penting banget skill komunikasi. Nah, sampai ketemu lagi di episode berikutnya, kita akan bahas apa aja yang udah dilakukan oleh Miss Dira yang sudah berhubungan dengan proyek pemerintah, mungkin bisa jadi inspirasi juga buat para mompreneur di rumah. Saya Jen, host dari Precious Mom Podcast. Salam.